Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ma ba'd. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata pelajaran studi Islam, ini Bapak Muhammad Khairul Huda STHIMA, yang telah mau membimbing kita semua di dalam mengenai pembelajaran studi Islam. Nah, sebelum itu izinkan saya juga memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romli dengan NIM 1240 mahasiswa semester 1 Win Sarif Hidayatullah Jakarta, program studi ilmu hadis kelas C. Baik, menjawab persoalan mengenai tentang bagaimana sih sejarah kemunculan Khawarij di dalam dunia Islam sendiri. Baik, mungkin ada beberapa faktor mengenai kemunculan Khawarij di dalam dunia Islam. Kayak faktor pertama itu masa kekacauan setelah kematiannya Sayyidina Utsman bin Affan. Faktor kedua, setelah memuncaknya antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan yang terjadi pada perang Siffin. Terus yang ketiga, peristiwa arbitrase atau tahkim. Baik, pada saat kekacauan setelah kematian Sayyidina Utsman bin Affan, maka tumpuk kekuasaan diambil alih, atau mungkin karena musyawarah dari Sayyidina oleh umat Islam mengangkat bahwa Sayyidina Ali lah yang pantas menjadi khalifah selanjutnya. Karena mungkinnya beberapa faktor, Sayyidina Ali pernah dekat dengan Nabi, atau mungkin Sayyidina Ali ini ya dari keluarga Nabi, mungkin dari faktor-faktor tersebut lah, maka yang pantas pada saat itu menggantikan tumpuk kekuasaan pemegang khalifah yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namun tidak semua umat Islam pada saat itu menyetujui sebagai Sayyidina Ali sebagai khalifah pada saat itu. Seperti halnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan sendiri enggak setuju tuh pada saat pemilihan tampuk kekuasaan pergantian setelah Sayyidina Utsman. Pada saat itu Muawiyah sendiri sebagai gubernur di Syam pada saat Khalifah Utsman bin Affan. Namun setelah Khalifah Utsman bin Affan wafat, tumpuk kekuasaan Sayyidina Ali diambil tumpuk kekuasaan Utsman bin Affan diambil alih oleh Sayyidina Ali. Maka pada saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan enggan atau menolak bahwa enggak pantas Sayyidina Ali menjadi khalifah, karena mungkin ada beberapa faktor, kayak misal seperti Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan menganggap bahwa kematian dari Sayyidina Utsman bin Affan itu dalangnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, maka dari itulah Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan enggan mengangkat Sayyidina Ali sebagai khalifah. Nah, puncak-puncaknya pada saat itu terjadi pada saat perang Siffin pada 37 Hijriah, tepatnya 657 Masehi. Pada saat itu memuncak antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Muawiyah dan pengikut-pengikutnya dari masing-masing dua kubu itu memuncak pada saat perang Siffin. Nah, terjadi perang, pembantaian di mana-mana, pembunuhan juga sudah banyak yang jadi korban umat Islam sendiri. Nah, terus pada satu peristiwa, pada saat Muawiyah bin Abi Sufyan dan kelompoknya merasa terpojokkan oleh Sayyidina Ali karena kekalahan waktu itu, belum kalah banget. Nah, cuman Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan mengambil cara bagaimana nih biar pasukannya enggak kalah banget. Nah, makanya ditusuklah oleh Sayyidina Muawiyah Mus'ab itu dengan tombak dan diperlihatkanlah kepada kelompok Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah melihat tertusuknya Mus'ab, Al-Quran oleh Muawiyah ditaruh tengah-tengah. Pada saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib enggan maju lagi, karena pada situ melihat bahwa Al-Quran dari tusuk nih sama Sayyidina Muawiyah. Makanya Sayyidina Ali enggan untuk menyerang lagi. Pada saat itulah takniknya Muawiyah bin Abi Sufyan mulai. Kayak dia terjadilah peristiwa yang namanya arbitrase. Arbitrase itu, atau bahasanya mungkin bahasa singkatnya kayak mengambil jalan tengah antara dua tubuh dengan mengirimkan masing-masing tubuh itu perwakilan. Nah, dari masing-masing perwakilannya itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengutus
Abu Musa al-Asy'ari sebagai pengutusnya untuk melakukan arbitrase atau tahkim. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan mengangkat Amr bin As sebagai perwakilannya. Pada saat itu telah terjadilah antara umat Islam, nggak ada lagi tuh tumpuk kekuasaan. Jadi nggak ada khalifah pada saat arbitrase itu. Nah, jadi awal-awalnya arbitrase itu disuruhnya yang mengeluarkan bahwa umat Islam nggak ada khalifah lagi dari tubuh Ali, dari tubuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu Abu Musa al-Asy'ari bilang bahwa dengan ini saya menurunkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Nah, pada saat itu khalifah sudah tidak ada lagi. Nah, habis itu Amr bin As gantian bicara dan mengangkat Sayyidina Muawiyah. Mungkin dari peristiwa ini Sayyidina Ali merasa terpojokin karena merasa dirugikan. Tiba-tiba kok Amr bin As dan kelompoknya dari Muawiyah bin Abi Sufyan itu bilang bahwa mengangkat Muawiyah, kan pada saat itu memang tadinya Muawiyah itu udah mau kalah. Cuman pada saat arbitrasi itu Sayyidina Ali dan kelompoknya merasa dirugikan. Nah, pada saat itulah ada beberapa umat Islam yang memang tidak menyetujui terjadinya arbitrase. Mungkin ada yang biasa-biasa saja, mungkin ada yang tetap mendukung bagaimana pengikut, atau mungkin ada yang mendukung keputusan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, dari sinilah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pengikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib terbagi menjadi tiga. Ada yang tetap ngedukung terjadinya arbitrase karena ya menghormati usulan dari Sayyidina Ali, untuk menghormati untuk mengikuti Sayyidina Ali, dinamakan dengan Syiah. Kelompok yang biasa-biasa saja ya udah kayak manut keluar juga enggak, atau pertengahan lah bisa disebut. Nah, di sini dengan kelompok Mu'tazilah. Nah, kelompok yang menolak terjadinya arbitrase karena tahu arbitrase itu bakal merugikan, ini disebut namanya kelompok Khawarij, kelompok yang keluar dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, dari sinilah munculnya Khawarij dimulai pada saat itu. Nah, selanjutnya mengenai persoalan kedua, bagaimana sih ajaran Khawarij yang berkaitan dengan status pelaku dosa besar? Nah, tadi kan udah dijelaskan bahwa kemunculan Khawarij itu ya karena penolakan terhadap arbitrase. Nah, mengenai tentang pelaku dosa besar, di Khawarij sendiri menganggap bahwa orang yang melakukan dosa besar yaitu orang yang sudah keluar dari Islam. Kayak misal berzina atau mencuri. Nah, mereka menganggap bahwa iman seseorang harus sempurna dan tidak boleh tuh bercampur dengan adanya dosa besar. Nah, dari Khawarij itu sendiri mengatakan seperti itu, bahwa orang yang melakukan dosa besar kayak seperti tadi tuh berzina ataupun mencuri ataupun hal lain-lainnya lah, bahwa menganggap orang tersebut sudah keluar dari Islam. Orang-orang Khawarij bilang gitu. Nah, mungkin bagaimana sih kok bisa sih bilang Khawarij itu menganggap itu emang nggak ada jalan tengahnya? Kayak misal orang-orang Sunni itu bilang bahwa pelaku dosa besar tuh hanya disebut fasik. Enggak, orang Khawarij terus menganggap bahwa nggak ada tuh yang namanya fasik di dalam ajarannya. Jadi orang yang melakukan dosa besar ya udah dia divonis sebagai orang yang keluar dari Islam dan berhak dibantai atau bahasanya ya dibunuh oleh orang-orang Khawarij, karena menganggap bahwa ya udah orang yang keluar dari Islam dianggap sebagai kafir, dan kafir itu darahnya wajib dibunuh, darahnya halal untuk ditumpahin. Menurut Khawarij seperti itu mengenai tentang status pelaku dosa besar. Baik, menjawab persoalan tentang bagaimana sih ajaran Murji'ah tentang pelaku dosa besar. Perlu kita ketahui dulu nih, Murji'ah adalah suatu kelompok pada saat awal Islam yang membahas mengenai tentang teologi. Jadi teologi itu tentang keislaman. Nah, tentang ajarannya itu tentang keimanan, ketakwaan, dan juga pelaku dosa besar. Yang kalau kita udah ketahui ya bahwa kelompok Khawarij sendiri menghakimi bahwa orang yang melakukan dosa besar sudah dianggap kafir dan dia wajib dibunuh dan halal darahnya. Namun beda, kalau di kelompok Murji'ah keimanan itu nggak pengaruh oleh dosa. Jadi ya udah, orang yang udah punya iman itu udah alhamdulillah lah.
walaupun sekalipun dia melakukan dosa besar. Jadi nggak dianggap keluar, namun tetap dianggap sebagai pelaku dosa, namun nggak keluar. Ya. Jadi bedanya Khawarij dan Murji'ah dari situ, bahwa orang yang melakukan dosa besar dianggap kafir oleh orang-orang Khawarij. Nah, kalau orang Murji'ah, orang yang melakukan dosa besar yang nggak dianggap kafir, karena ya udah dia masih memiliki keimanan. Nah, itu udah alhamdulillah banget. Jadi menurut ajaran Murji'ah seperti itu. Baik, menjawab persoalan selanjutnya mengenai ajaran Qadariyah dan Jabariyah tentang takdir. Perlu kita ketahui terlebih dahulu. Nah, Qadariyah adalah kelompok yang menekankan kebebasan manusia dalam menentukan perbuatannya. Nah, sedangkan Jabariyah adalah kelompok yang memiliki pandangan sebaliknya daripada Qadariyah sendiri. Nah, terus bagaimana sih tentang takdir dari masing-masing itu? Nah, dari kalau semisal Qadariyah sendiri menganggap bahwa manusia adalah penentu perbuatannya sendiri. Nah, menurut Qadariyah, menurut orang-orang ajaran Qadariyah, manusia memiliki kebebasan penuh terhadap perbuatannya, baik itu kebaikan maupun keburukannya sekalipun. Nah, mereka menganggap bahwa hal tersebut dari manusia sendiri, karena takdir tidak mengikat manusia dalam tindakan tertentu, sehingga manusia itu bertanggung jawab sepenuhnya atas amalnya sendiri. Mereka menolak bahwa Allah telah menentukan segalanya, atau Allah telah menentukan semuanya itu sebelum adanya mereka. Dalam pandangan Qadariyah, jika Allah menentukan segalanya, maka manusia itu nggak dianggap adil. Jadi menurut mereka tuh bahwa orang-orang Qadariyah beranggapan bahwa takdir itu ya dibuat oleh manusia sendiri, bukan oleh Allah. Jadi kalau misal Allah yang ngebuat, menurut mereka itu nggak adil. Nah, jadi seperti itu kalau menurut pandangan Qadariyah tentang takdir. Menurut ajaran Jabariyah mengenai tentang takdir. Jadi kalau misalnya tadi kan kalau dari Qadariyah sendiri bahwa semua itu sudah Allah yang semua itu manusia yang menentukannya. Jadi Allah hanya menciptakan manusia dan segala perbuatannya ya manusia sendiri. Nah, kalau Jabariyah sebaliknya, bahwa manusia itu tidak memiliki kebebasan. Menurut Jabariyah, menurut pengikut ajaran Jabariyah, semua perbuatan manusia telah ditentukan sejak lahir oleh Allah, baik itu dalam hal kebaikan maupun dalam hal keburukan. Nah, jadi semuanya itu udah takdirnya Allah lah kalau menurut ajaran Jabariyah. Jadi bertentangan nih tentang ajaran Qadariyah. Kalau Qadariyah itu menganggapan bahwa manusia sendirilah yang melakukan perbuatannya dan takdir itu ya dibuat oleh manusia. Nah, sedangkan kalau menurut Jabariyah bahwa Allah sudah menentukan semuanya sejak mereka sebelum lahir. Baik, selanjutnya pertanyaan tentang jelaskan ajaran Mu'tazilah tentang status pelaku dosa besar, takdir dan sifat-sifat Allah. Baik, yang pertama mengenai tentang status pelaku dosa besar menurut orang-orang Mu'tazilah. Nah, menurut ajaran Mu'tazilah mengenai pelaku dosa besar disebut al-manzilah bainal manzilatain, atau posisi di antara dua posisi. Nah, kayak misal contoh, dia bukan mukmin, bukan juga kafir. Pelaku dosa besar berada di posisi tengah, tetapi tidak dianggap sebagai mukmin, tetapi juga tidak dianggap sebagai orang-orang kafir, karena mereka menyebutnya sebagai orang-orang yang fasik atau pendosa. Nah, terus hukumannya bagi orang-orang yang fasik itu kekal di dalam neraka selagi mereka tidak mau bertobat atas kesalahannya. Nah, juga begitu juga dengan dia tuh nggak bisa otomatis masuk ke dalam surga, kecuali karena mereka menganggap bahwa amal itu amal pelaku dosa besar nggak bisa menyelamatkannya, kecuali dia harus bertobat terlebih dahulu. Nah, hal ini juga bertentangan mengenai tentang pemahaman Khawarij dan Murji'ah. Kedua, pandangan orang Mu'tazilah tentang takdir. Nah, menurut Mu'tazilah takdir didasarkan pada keadilan Allah. Jadi kayak contoh, manusia memiliki kehendak yang bebas atas takdirnya.
Nah, karena manusia memiliki kehendak yang bebas, maka manusia bertanggung jawab sepenuhnya atas takdir tersebut. Jadi kalau menurut orang Mu'tazilah ya takdir itu dari manusia sendiri, bukan dari Allah. Menurut Mu'tazilah seperti itu. Terus yang ketiga, pandangan tentang sifat-sifat Allah menurut orang Mu'tazilah. Nah, jadi orang Mu'tazilah dengan konsepnya yaitu ketauhidan atau keesaan Allah. Kayak bahwa segala sesuatu yang berkaitan tentang keesaan atau kebesaran Allah, maka itu disebut dengan at-tauhid. Jadi kesimpulannya bahwa menurut orang-orang Mu'tazilah, pelaku dosa besar hanya dianggap fasik, enggak kafir, enggak juga mukmin, pertengahan. Terus menurut orang Mu'tazilah, takdir juga yang nentuin itu manusia sendiri, dan manusia itu harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Terus jadi menurut orang-orang Mu'tazilah yang ketiga ini tentang sifat-sifat Allah, kesimpulannya bahwa Allah itu tidak terpisah dari zat-Nya, tapi Allah itu tidak serupa juga dengan makhluknya. Mungkin dari Mu'tazilah itu. Baik, selanjutnya pertanyaan mengenai jelaskan ajaran Asy'ariyah tentang status keimanan pelaku dosa besar, takdir dan sifat Allah. Nah, perlu kita ketahui Asy'ariyah adalah salah satu aliran juga dari yang mengenai tentang teologi Islam yang mengambil jalan tengah antara orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Murji'ah dalam masalah teologi. Nah, jadi orang-orang Asy'ariyah ini adalah orang-orang yang memiliki pikiran pertengahan dari tiga ajaran tersebut. Soalan pertama tentang status keimanan pelaku dosa besar. Asy'ariyah memiliki pandangan pertengahan. Jadi menurut mereka bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar tetap dianggap muslim tapi fasik. Nah, sama tuh kayak ajaran tadi yang sebelumnya saya sebutkan. Mereka dianggap muslim namun fasik. Orang-orang melakukan pelaku besar dianggap tetap muslim namun namun mereka dikurangin derajatnya sebagai orang-orang pendosa atau fasik. Tempat mereka juga kalau menurut Asy'ariyah nggak kekal di neraka, tergantung gimana Allah. Jikalau Allah mengampuni dosa-dosanya karena ketaubatannya, maka orang-orang ajaran Asy'ariyah menganggap pelaku dosa besar bisa masuk surga karena potensi dari usahanya dia sendiri. Terus yang kedua, soalan kedua tentang pandangan takdir. Asy'ariyah menekan keseimbangan antara kekuasaan Allah serta tanggung jawab Allah itu dengan konsep usaha. Kayak contoh, misal manusia memiliki peran dalam amal. Ya mungkin Allah itu yang menciptakan manusia, tapi yang mencari dalam keamalan atau sebuah amal itu manusianya sendiri. Nah, jadi dalam hal ini, konteks ini, manusia sendiri yang harus berusaha untuk mencari amal. Nah, dalam takdir. Jadi takdir itu ya manusia sendiri yang menentukan menurut ajaran Asy'ariyah. Terus pandangan tentang sifat-sifat Allah. Asy'ariyah menjelaskan sifat-sifat Allah tanpa menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah dengan menekan keseimbangan antara keesaan dan kesempurnaan Allah itu sama. Kayak semisal Allah memiliki sifat yang berbeda dari zat-Nya. Ya, orang Asy'ariyah percaya bahwa Allah memiliki sifat yang nyata, kayak seperti ilmu, kekuasaan hidup, pendengaran, penglihatan, kehendak, dan lain-lain sebagainya. Jadi menurut Asy'ariyah mengenai pelaku dosa besar, takdir, dan sifat Allah hanya itu. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Bila mana ada salah-salah perkataan atau kekeliruan di dalam ucapan tentang keilmuan yang saya sampaikan tadi, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu lahiriah dari diri saya sendiri. Mungkin hanya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.